Zara, Mas Bedu. Mas Budi abis baca artikel katanya perempuan atau wanita itu dalam satu hari dia mengeluarkan bisa sampai dengan 20.000 kata. Oh ya? Sementara laki-laki itu cuma 7.000 kata. Iya, kan wanita nih katanya memang makhluk verbal. Jadi dia tuh mengekspresikan isi hatinya. Apapun itu tuh melalui perkataan, melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya, Mas Bedu. Emang kadang kalau istri lagi sakit suka diem, suka kayak kehilangan ada yang kurang gitu kalau istri lagi sakit. Diem aja. Nanti bahaya kalau sebenarnya istri Sama udah kayak nggak kalau lagi bawel. dikasih uang bulanan diem aja. Bingung apa yang mau dipakai ya. Ya udah Mas Bedu sabar aja sebagai suami. Nanti juga kan. Sama kayak jamaah yang di sini diem aja. Enggak dong, nggak diem. Bisa apa soalnya ya? Biar nggak diem, kita langsung mulai aja yuk Cak Agus. Ya Bu ya, ayo. Ya. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir untuk menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Oh iya, Ibu jamaah dari mana nih Bu? Dari Bogor. Majelis Taklim Bogor. Ummahat Rafa, Masya Allah. Berarti dari Bogor Bu ya? Iya. Iya. Waalaikumsalam. Wah. Lama nggak Gus? Alhamdulillah. Bagaimana Bedu? Iya Mama. Lama. Alhamdulillah Pangestu. Ibu-ibu abu-abu cerah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Dari mana ibu-ibu nih? Dari Bogor. Ibu-ibu pakai abu-abu. Pas Kalau ini ambu-ambu. ambu-ambu. Kalau ini abu-abu. Abu-abu. Aduh, Masya Allah. Mah, tadi Mas Bedu bilang katanya wanita itu terkenal dengan cerewet. Banyak kata-kata yang keluar gitu dari mulutnya gitu mah. Fitrah manusia. Perempuan lebih banyak berbicara daripada kaum laki-laki. Begitu para peneliti mengatakan. Gitu Mas Bedu ternyata. Iya, emang fitrah udah bawaan. Emang begitu ya Maya? Makanya dia ada penelitian sampai bilang katanya perempuan 20.000 kata satu hari. Perempuan satu hari ngomongnya 20.000 kata, laki-laki hanya 7.000. Masya Allah. Oh. Jadi laki-laki lebih banyak tindakan daripada perkataan. Diam ya? Iya. Lebih banyak action, Action. daripada Ngomong. Jadi kalau ada orang yang ngomong mulu daripada action, perempuan tuh berarti dia Maya. Iya. Iya seperti itu ya Mah. Ya. Nah, tapi bagaimana menyikapi istri yang cerewet dalam rumah tangga nih Mah? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana para suami menyikapi istri kalian yang cerewet? Para peneliti mengatakan, para ahli mengatakan, mereka survei sudah sekian lama.
Katanya perempuan ini memiliki kata-kata satu hari itu 20.000 kata-kata. Masya Allah. Sementara kaum laki-laki hanya 7.000. Artinya dari melek mata sampai siang, sampai malam ngomong, ngecebrek, nggak berhenti-berhenti, stoknya masih banyak. Bahkan boleh jadi kalau belum habis sampai bedug maghrib, sampai bedug isya, habis isya juga masih nyerocos. Masih. Berbeda dengan kaum laki-laki. Mereka kerja pergi ke kantor. Di kantor ngomong dengan stafnya, ngomong dengan atasannya, ngomong dengan semua mua-mua. Pulang ke rumah udah habis tuh 7.000. Makanya udah gak kepengen ngomong sama istrinya, sama anaknya. Itu bedanya. Nah sekarang kita fokus yang kita ceritakan. Dalam keluarga ada suami, ada istri. Suami omongannya cuma 7.000. Istri 20.000. Sangat wajar kalau istri ngomongnya banyak. Kenapa? Banyak yang harus diomongin. Punten di antaranya. Dia ngomong suaminya akan berangkat kerja. Dia pergilah ke warung nawar sayuran. Pergi ke pasar. Nganter anaknya pergi ke sekolah. Nasehatin anaknya sepanjang perjalanan. Tuh ngomong mulu kan? Ngomong mah. Pulang beli sayuran, ketemu dengan tetangga, ngobrol sebentar. Balik lagi ke sekolah, ngejemput anaknya, ngomong lagi sama ibu gurunya kan. Habis lohor pergi ke pengajian, ngomong lagi sama teman-temannya. Terus ini. Nah sekarang yang harus ada dalam rumah tangga saling pengertian. Suami wajib mengerti, memang ditakdirkan fitrah seorang perempuan omongannya banyak. Istri pun mengerti kalau suami jawabnya kurang karena memang omongannya dia tidak sebanyak perempuan. Hanya sepertiga daripada kita perempuan. Punten. Kalau seandainya Anda menemukan istri-istri Anda di kaum laki-laki. Cerewet ngomong mulu, tidak usah marah. Dalam berumah tangga mungkin istri marah, suami maklum dong. Kecapean. Kadang-kadang suami yang marah, istri maklum. Bermusyawarah, apa sih yang mereka inginkan? Kalau ada kesalahan, mereka harusnya saling memaafkan. Namun punten dalam tanda kutip, namanya juga manusia. Boleh jadi suami-suami kadang-kadang berbuat kesalahan. Iya apa iya? Iya, Ma. Iya. Kalau suami berbuat kesalahan, ibu punten, saya tanya. Marah apa enggak kira-kira? Marah? Boleh kita marah? Boleh. Boleh. Tapi sewajarnya, jangan overdosis, jangan berlebihan. Bahkan tegur dengan baik-baik kepada suami, kesalahannya apa ini, saya tidak suka, ini salah dalam agama dan seterusnya. Itu harusnya begitu. Kalau istri maki-maki suami, memarahin suami, apalagi sampai ngata-ngatain, tentu kita berdosa. Ini yang wajib kita hindari. Walaupun ditakdirkan oleh Allah kita sebagai perempuan cerewet, memiliki kata-kata sampai 20.000, tapi yang tidak boleh berlebihan. Ada waktunya, ada saatnya, kapan ngomong, kapan diam, kapan ngomong lemah lembut, kapan kita marahin suami, tergantung sikon. Bahkan kalau mungkin, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan suami Anda. Berbuat baik kepada dia yang sudah kita memaafkannya. Itu yang Allah ajarkan buat kita seharusnya. Oke, baik, jelas ya. Nanti kita lanjutkan kembali, jadi jamaah jangan kemana-mana dulu. Karena saat lagi kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Menyikapi istri cerewet dalam rumah tangga. Berarti sependiamnya istri tetap aja bisa cerewet ya, Mas? Pasti, kecuali memang bisu. Oh iya, itu beda. iya. Ya. Contoh nih Bedu Zahra. Iya, Ma. Misalnya sejarah nih. Ketika seorang sahabat berantem sama istrinya. Cerewet, istrinya kadang-kadang marah, kadang-kadang emosional. Jengkel dong dia. Mau curhat sama Khalifah. Dia malam-malam tuh jalan dengan istrinya ke rumah Khalifah Umar bin Khattab. Sampai teras rumahnya, kedengeran istrinya Umar lagi marah-marahin Umar. Tapi dia bilang aneh, kok Umar tidak menjawab.
Kok diem aja ya? Kemarahan istrinya. Yang respon. Udah, dia mikir. Khalifah aja dimarah-marahin sama bininya, diem aja. Bagaimana saya? Pulang deh tuh dia. Iya. Dia cerita besoknya kepada Umar. Saya akan mengadukan curhat kepadamu, wahai Khalifah. Punya istri cerewet banget ngomong. Kadang-kadang marahin saya, kadang-kadang dia ngebentak saya. Saya akan curhat kepadamu, wahai Khalifah. Kata Umar bin Khattab. Kenapa nggak masuk? Kan tadi istri lagi marah-marahin. Yang saya aneh, wahai Khalifah, kenapa Anda tidak menjawab kemarahan istri Anda? Apa kata Khalifah Umar yang gagah perkasa, yang singanya padang pasir? Dia bilang tidak mungkin saya memarahi dia. Karena dia yang menyenangkan saya, memberikan kepuasan kepada saya, yang mengandung anak saya. Yang melahirkan anak saya, yang menyusukan anak saya, yang ngurusin rumah tangga. Jadi artinya maaf para suami melihat contoh dari Khalifah Umar saja. Yang pertama seorang istri, seorang perempuan itu adalah pengendali nafsu birahi laki-laki. Rasul mengatakan kalau kalian laki-laki keluar rumah ada perempuan cantik bohai menarik hatimu, buru-buru pulang ke rumah, di rumah ada istrimu sama isinya. Jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Satu. Merekalah yang mengandung benih Anda. Bukankah nisaukum harsul lakum? Kata Allah. Istri kalian ladang tempat bercocok tanam. Ngandung 9 bulan. Capek nggak? Mengandung, melahirkan. Menderita nggak? Menderita kan? Menderita mah. Suami mah enak doang, cuma nanam doang. Iya mah. Istri mengandung, melahirkan, ngidam. Masya Allah. Orang yang hamil kita semua tahu bu, karena kita pernah merasakan bagaimana hamil. Nah, bagaimana suami mau marah gara-gara ngomong doang? Padahal istri sudah berat, mengandung, kemudian melahirkan, menyusukan, mendidik anak-anak, bahkan maaf bedu dan kaum suami yang lain. Kalau ada anak bengal ngalawan suka disalahin siapa? Maknya. Lu nggak bisa didik anak, Ya padahal anak Allah. berdua kan? Iya mah. Berat beban kita perempuan. Apalagi kata Umar, yang namanya kaum perempuan, lagi ngobrol sama sahabatnya tadi. Mereka ini Masya Allah, mereka ini pelayan kita yang terbaik. Kalau Anda makan di restoran, ada pelayannya nggak? Ada mah. Nyiapin apa? Makanan, minuman, buat makan. Nah, istri Anda bukan hanya nyiapin makanan. Dari pertama balanya ke pasar, memikirkan menu apa, bumbunya bagaimana, disiapkan, dihidangkan, rapihin di meja, disiapkan makanannya biar timbul selera suami dan anak-anak. Tuh kata Umar, merekalah yang menyiapkan makanan buat kita, memperhatikan mana yang kita suka, bagaimana selera kita. Tuh, kalau tidak dihargai kelewatan para suami. Ya Allah iya mah. Apalagi para istrilah yang membuat bagaimana keren tidaknya penampilan suami. Percaya nggak? Percaya mah. Dicuciin baju lo, Iya, cuciin. diteriskain, Diteriskain. disemir. Sepatunya disemir nggak? Enggak mah. Kalau dulu zaman mama, ayah tuh almarhum disemir. Sekarang udah pada mengkilat sepatu lo. Biar hitam gitu ya. Disemir, sampai kinclong. Ngaca aja di Angin semir. Bener saking mengkilatnya. Disemir. Baju diteriskain, kurang licin, dicuciin lagi. Dipakein pewangi lagi. Masya Allah. Biar penampilan suami di luar menarik orang. Iya. Siapa yang ngurusin? Bininya. Coba kalau istri yang ngurusin begitu, lecek, nggak diteriska, dikebutin doang, nggak enak kan penampilan suami? Iya mah. Makanya kalian jadi suami walaupun nyebelin namanya bini, jangan marah. Makanya Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Hei para suami, pergauli istri dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau seandainya suatu saat ada kelakuan istri kalian yang menyebalkan kalian, jangan jauhi mereka. Di balik itu hikmahnya sangat banyak. Coba penampilan suami gara-gara istri. Kemudian bagaimana lagi? Rumah yang merawat, yang ngebersihin, yang nanemin pohon, yang nyiramin pohon, yang nyapu, yang ngepel. Apa suami ngerjain? Kagak. Istri mah. Makanya para suami wajib menghargai istrinya. Namun istri juga tahu diri bahwa suami adalah kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Si istri pun harus tahu diri. Dalam Islam saking wajib hormatnya kita sama suami sampai Rasul mengatakan, lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Para istri cukup menghormati, menghargai suaminya. Jadi suami wajib ngerti. Jangan ribut. Bawel, puyeng gua, diam. Ya Allah. Digituin tertekan batin tuh bini. Bahkan seandainya istri kelewatan marah-marahin suami, maki-maki suami. Suami sampai sakit hati. Rasul mengatakan, nanti para bidadari itu di akhirat nanti. Iya, Ma. Mengatakan, jangan kalian marah-marahin suami kalian. Karena mereka di depan kalian hanya sebagai tamu. Tamu lama apa sebentar? Sebentar. Nanti mereka akan kepadaku. Jadi kalau di dunia dengan Anda para istri, di akhirat dengan para bidadari. Masya Allah. Makanya jangan dulu. Iya, Ma, ya. Semangat. Jadi laki yang kayak apa dulu? Iya bener Yang ya. Yang udah laki-laki. GR aja. Yang laki bagaimana? Dapat kan bidadarinya ya, Ma, ya. Ya. Jadi nanti para suami Anda didapat bidadari di yaumil akhir. Makanya kalau ada perempuan galak sama suaminya, menghardik suaminya, membaki suaminya, itu bidadari ngomong. Jangan kalian galak-galak sama dia. Jangan dimarahin, sakit hati. Mereka para suami hanya bertamu di depan kalian. Bu. Rumah abadi di hadapan kami. Ih, bidadari lagi, Bu. Begitu bidadari. Tapi suami yang mana? Ya, dengerin. Nah, itu kemarin ini, Ma. dia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian kepada istrinya. Apakah Anda sudah melakukan ini? 75%. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi begini para suami, wajib Anda mengerti. Kalau istri Anda ngomong itu bagus. Bagus ya, Ma. Tidak tertekan batin. Yap. Biarkan dia keluar. Kalau Anda sore pulang kerja, maghrib pulang kerja, masih ngomong, biarkan, dengerin aja. Dengerin. Kalian tanggapinya sedikit. Karena memang laki-laki mah sedikit omongannya. Biarkan, dia keluarkan puas. Nah, tapi yang kalian harus siap mental pagi-pagi. Masih utuh tuh 20.000. Nah, belum berkurang. Kalau sore udah banyak kurang Iya, kan, bener, udah iya. ngider tuh seharian. Udah mulai lagi. Pagi-pagi begitu melek mata, kalian siap ngedengerin 20.000. Ya Allah, ya. Udah. Ya, ya. Makanya suami biar tidak tersinggung kita istri, biar kita tidak marah, tidak jengkel, tidak kesal dengan capeknya kerjaan kita, minimal dengan wajah yang manis. Masya Allah. Mesem. Boleh jadi suami, bininya nah. Iya. Iya, mah. Nah. Iya. Oke. Nah. Betul. Nah. Baik. Udah. Jangan sampai begini dicuekin, Iya, gedek Ma. kita. Jangan ya, Ma. Walaupun istrinya sekarang ngomong misalnya 9, baik. 18, oke. Oke. 31, iya. Iya. Itu artinya kalian ada perhatian kepada kami. Ya. Sehingga kami pun merasa diperhatikan. Ya. Jangan lupa para suami, capeknya kerjaan kita dengan kalian barangkali sekian kali lipat daripada Iya, kalian. Iya. Laki-laki kerja dari jam 8 sampai jam 4. Iya, Ma. Perempuan dari melek mata sampai tenggelam matahari, sampai tenggelam mata suami. Baik, kalau Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mau, biar praktis lah, udah. Nanti aja pas ngomongnya setelah 20.000 kata, udah. Nah, Salah. Salah malah, ya. Di tengah jalan pun istri Anda perlu perhatian. Ngomong-ngomong, gimana? Iya. Udah. Nggak hanya istri yang perlu perhatian mah, tapi juga nih para pemirsa yang ada di rumah juga perlu perhatian dari iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Untuk itu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini Mama akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah mengenai tema kita yaitu menyikapi istri yang cerewet dalam rumah tangga. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat. Insya Allah berakhir
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Ibu Jamaah yang sudah hadir di studio, silakan yang mau bertanya kepada Mama. Silahkan Iya. berdiri. Silakan hadirin, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Saza dari Majelis Taklim Ummahat Rafah Bogor. Mangga Umar. Halo apa? Ma, Ada apa? Ma mau nanya bagaimana kiat-kiat kita sebagai istri supaya cerewetnya nggak overdosis dan lebih terarah, tidak menyakiti hati suami, tetap menjaga adab terhadap suami, dan menjadi contoh yang tetap baik di mata anak-anak mah. Ya, Terima kasih. mangga. Kalau soal cerewet mah fitrah. Fitrah itu tidak bisa dihilangkan. Tapi yang benar diarahkan. Kita tahu fitrah kita perempuan banyak ngomong 20.000 kata dalam sehari. Maka diarahkan. Yang namanya mulut cerminan hati. Rasul mengatakan dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu hati? Kalau kita lagi jengkel, mulut kita manis apa manyun? Manyun. Kalau hati lagi nyaman, lagi enjoy, lagi bahagia, senyum nggak? Senyum. Beduk, cie, senyum. Masya Allah, ini. Jadi kalau kita pengen mengarahkan, biar kalimat yang sekian banyak yang kita ucapkan sebagai perempuan, diarahkan dengan hati yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya belajarlah agama yang benar. Karena apa? Innaka la'ala hulukil azim. Rasulullah itu ahlaknya yang paling terpuji. Diutusnya ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak. Artinya belajar bagaimana Rasulullah dan keluarganya berbicara. Ya. Lintalahum kata Allah, insya Allah dengan kelemah lembutan, dengan ilmu agama yang tahu, langsung praktekkan dalam kita bicara, insya Allah kita lebih terarah daripada maaf dalam tanda kutip, seperti orang yang tidak mengerti agama, akhlaknya jauh panggang dari api. Nauzubillah min dzalik. Artinya kita punya filter sendiri untuk mengeluarkan kata-kata ya Ma ya. Ya, filternya itu agama, karena diatur dengan agama. Jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan dan kata-kata yang tidak pantas. Betul, di agama semua diatur. Semua diatur. Ya. Begitu Ibu. Ya mudah-mudahan bisa juga menjadi contoh buat anak-anaknya nih. Kalau misalkan cerewet di depan anak-anaknya juga nggak apa-apa mah lagi marah sama. Ya iyalah, hati-hati. Ada got. Awas, hati-hati. Jangan ke situ, itu pohonan berduri. Jangan ke situ, jangan ke situ. Pohonan mama keinjak. Dikasih tahu. Ya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Boleh. Iya. Cerewet kepada suami di depan anak maksudnya mah. Kenapa? Cerewet kepada suami di depan anak. Boleh, apalagi anaknya masih kecil tidak masalah. Tapi asal omongan yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang memang dibutuhkan. Ya. Bukan omdo. Iya. Tahu. Baik. Ketika kita memang apalagi wanita nih Mah ya, perempuan ada keinginan untuk meledak nih, udah nggak tahan lagi nih mah. Ya. Pengen ngomong nih, pengen marah di suaminya, tapi berhubung ini di depan umum masih di jalanan gitu kan, kadang-kadang suka nggak sabar ya Mah ya, perempuan itu. Makanya Rasul mengatakan kalau ada datang nafsu itu kan di sini. Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas santu dunia. Ya. Datang nafsu tidak ada penyaluran. Yang pertama, berwudu dengan air. Kenapa berwudu dengan air? Karena emosi nafsu amarah didorong oleh setan. Setan diciptakan dari api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Ternyata belum reda hanya dengan wudu. Sholat mutlak 2 rakaat. 2 kali ruku, ini ketekuk. 4 kali sujud, jauh ketekuk. Semakin berkurang nafsunya. Mengendalikannya lebih mudah. Atau robah posisi. Berdiri jadi duduk. Duduk jadi berbaring. Berdiri bisa nendang, bisa mukul, bisa lari. Tapi duduk, gerakan kita kurang. Iya. Apalagi berbaring. Atau kita baca ta'ud. Ketika ada 2 orang sedang bertengkar, urat lehernya udah nampak. Rasul bilang, saya tahu bagaimana biar dia reda. Sahabat yang ini bilang, harus bagaimana ya Rasulullah? Mengucapkan ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka akan reda amarah orang tadi. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Semoga kita bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Amin ya robbal Hanya alamin. Bu kalau marah-marah suaranya jangan kenceng-kenceng Bu, ntar sama tetangga direkam dijadiin itu loh Bu.
Jadi viral. Jadi viral. Iya. Kalau yang direkam jadi viral positifnya tenan naon. Gak apa-apa ya, Ma. Tapi kalau yang negatif, Ya pas lagi berantem, Iya. akhirnya jadi video lucu. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya di sini? Wah, Silakan Ibu. mangga berdiri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidah dari Majelis Ta'lim Ummahat Rofah Bogor. Galau mah, Ada apa Ibah mangga? saya mau tanya mah, sebagai istri yang solihah, ketika melihat suami melakukan kesalahan, apakah istri harus langsung memarahinya dengan kecerewetan istri? Kemudian apa lebih baik istri diam, meredakan emosinya dulu, kemudian baru berbicara kepada suaminya. Lalu kemudian apakah ketika istri itu memarahi suami itu termasuk dari dosa? Oke. Terima kasih, Ma. Ya, Sama-sama. Ibah nanya. Kalau suami melakukan kesalahan, langsung diomelin atau diendapkan dulu ntar? Tunggu adem, baru bicara Lihat kalau suami. situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan langsung ngomong. Tapi depan umum jangan. Diendapkan dulu. Walau bagaimana suami punya harga diri. Kalau dimaki-maki depan umum kan jatuh harga dirinya. Kata orang, sama bininya juga takut. Dia. Dasar istri, istri. Gitu Jangan kan. sampai takut istri. Jadi lihat sikon Ibah sekarang. Apakah harus langsung dimarah-marahi itu suami? Kembali kepada mental suaminya. Kan beda-beda mental suami. Iya. Kalau suami yang misalnya ditegor sedikit langsung mengerti, yang ngomongnya pelan-pelan, nggak boleh begitu bang, dosa, Allah murka, jauh rezeki kita, harusnya begini. Nah, udah dinasehatin pelan-pelan kagak ngerti, tuh makanya biar ngerti, apalagi ini gitu. Jadi kembali bagaimana kelakuan daripada suami Anda. Kalau sambil dicubit mah, bang. Kalau suaminya pendiam mending. Kalau lebih galakan dia, ditampol sama dia. Bisa jadi dicedotin. Atau, maaf dalam tanda kutip. Kalau seandainya suami kita tidak juga mendengarkan. Yang penting kita menyampaikan, yakinkan di hati omongan saya kedengeran, masuk di otaknya, diendapkan, mungkin diproses di sini, lama-lama berubah. Iya apa iya? Iya, Iya, Ma. Ma. 2. Apakah seorang istri memarahin suaminya dosa? Dosa. Kalau suami tidak bersalah, dimarahin dengan kalimat yang menyakitkan, dosa dong, Mbah. Tapi kalau kita bicara sesuai dengan standar yang wajar kita bicarakan, tidak berdosa. Kembali standar bicara kita. Betul, Ma. Tapi kalau situasi seperti ini, Mah, nanti jawabin tapi nanti ya, Ma ya. Misalkan suaminya lagi dangdut, lagi nyawer. Nah, kebiduannya. Kita langsung marahin apa tunggu lagunya selesai? Langsung. Oh langsung ada jawabannya. Ngapain jawaban ntar sekarang? Langsung. Langsung turun ya, Ma ya. Islam Langsung, juga dilarang, haram, ngapain? langsung seret pokoknya ke rumah. Langsung. Kentar gua jawab sekarang. Baiklah, kalau gitu jamaah langsung saja kita akan lihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, kami persilakan kembali siapa yang mau bertanya. Mangga kepada Mama Dede. berdiri. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siha dari Majelis Ta'lim Ummahat Rofah Bogor. Simha. Galau nih, Mah. Ada apa Simha? Begini, Mah. Wajar nggak sih ini seorang istri seumpama lagi curhat sama suami, dia marah karena dicuekin. Yang marah Seumpama- istrinya? Iya. Oke. Soalnya ini menyangkut masalah seumpama misalkan anaknya ini nakal, sudah berusaha diselesaikan sendiri tapi tidak menemukan solusi, curhat Ya. sama suami malah dicuekin. Wajar nggak kalau kita sebagai istri itu marah? Wajarkah seorang istri marah ketika berbicara kepada suaminya masalah anak mereka? Punten, kita para istri
Kalau mau ngomong sama suami, lihat sikon dong simha. Jangan suami pulang kerja, belum buka sepatu, masih keringetan, masih capek, langsung ayah, anak kita nah. Ya ditampol juga bagus, kagak ditampol juga. Capek. Lihat sikon. Suruh mandi pakai air hangat. Layani dulu lah ya, Maya. Kasih piyama, kasih kopi, kasih roti, goreng, kasih makanan, santai dulu. Lagi bercengkrama baru ngomong. Ayah maaf ya mau ngomong. Gitu. Ngomong aja, ada apa sih? Tuh anaknya tahu. Bangor banget. Dinasehatin nggak denger. Nggak enak tuh kan kemarin tetangga sampai bilang. Anak kita tawuran kan malu sama orang. Nah Biar ayah ngomong ada dah. etika. Gitu. Ada tata cara bagaimana kita bicara dengan suami Anda. Wajarkah kalau bininya marah? Kalau dengan situasi yang kedua, udah santai, udah dikasih minum, udah pakai piyama, udah enjoy kita ngomong. Suami marah, suami nggak terima, wajar bini marah. Kan anak berdua. Iya. Maksud cuekin aja di orang. Iya, cari solusi. kecuali kalau kita yang salah langkah. Suami masih capek, masih lelah, banyak masalah, langsung ngomong, maka kita yang bersalah. Jadi kalau kasus tadi itu wajar kalau benar-benar kita sudah melakukannya di waktu yang tepat dengan kalimat yang tepat. Kita pun harus bisa memilah dan memilih kapan ngomongnya, kalimat apa yang disampaikan. Kan udah tahu kelakuan suami kita. Tapi kalau bisa jadi takutnya salah juga mah kalau nggak kasih tahu buru-buru. Santai dulu, ngopi dulu, ya kan. Sambil makan-makan ngomong, ayah, mama mau ngomong nih, anak kita di kantor polisi. Tangkap tawuran. Nah kecuali ada emergensi. Itu kan kecuali. Tadi kan ngomong ini doang. Beda kan? Beda. Beda. Iya, itu karena mau Terus curhat langsung suami aja. marah, nggak pakai bilang dari tadi. Iya kecuali ya. emergensi. Emergency ya Bu ya. Ini yang nanya di Instagram nih Mah, dari Nenden YNH. Wah, Pasti orang Sunda. Iya. Udah sama Nenden mah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Semenjak dikaruniai 2 putri setelah menginjak usia 9 tahunan saya mulai cerewet. Tapi saat ini jadi nggak bisa diem. Nggak bosan-bosannya mengingatkan sholat, ngaji, pekerjaan rumah sesuai tugasnya masing-masing. Cara duduk yang baik seperti apa saat makan, berpakaian, dandanan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana supaya tidak cerewet lagi Mah? Karena kedua putri saya sudah berusia dewasa. Rasanya udah nggak perlu lagi nih cerewetnya. Terima kasih Mah, ditunggu solusinya. Kenapa bingung-bingung? Kita yang ngomong, kita yang tahu kewajiban, mana yang harus diomongin. Kalau kita tahu porsinya kebanyakan, dikurangin sama kita dong. Iya. Iya kan? Iya Mah. Udah tahu anak udah pada dewasa, udah pada sarjana, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya kita nasihatin udah dikerjakan. Ya sudah, manfaatkan buat yang lain. Baca Quran. Iya kan? Sama ngeluarin Bener juga nggak? sama kata-kata. Kembali kepada bagaimana akal sehat Anda mengendalikan kalimat-kalimat Anda. Bukan waktunya lagi ngingetin anak mandi, ngingetin anak Iya. makan Iya. gitu ya. Kan udah pada balik, udah dewasa, udah sarjana. Udah, Iya. buat baca Quran. Gitu kan? Iya. Bermanfaat. Ini ada lagi nih Mah, menarik nih Mas Bedul. Oh. Ini banyak terjadi mungkin di saat sekarang. Dari Zahratul Humaira Udah, 0989 ya. Tapi bukan Zahra ini beda. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Jahra. Bagaimana jika istri cerewet kemudian suaminya selingkuh? Siapakah yang salah nih Mah? Mohon solusinya. Jadi alasannya kamu cerewet sih makanya saya selingkuh. Kalau suami, maaf, dalam tanda kutip, alasannya karena bininya cerewet, saya yakin cerewetnya bukan baru sekarang, Iya. dari dulu. Tidak mungkin begitu cerewet langsung selingkuh kan. Iya enggak dong. Udah puyeng tuh suami. Harusnya suami ngomong sama bininya. Jangan kebanyakan ngomong, pusing saya. Makanya ada anekdot kan. Ya. Si laki benci banget, kesel, ngecebrek aja bininya, kesel banget. Pusing. Berantem. Karena kejar-kejaran bininya lari ke dekat sumur. Lalu suaminya samperin. Istrinya mencak-mencak, ngomong aja kesel-kesel. Gua loncat ke sumur. Kata suaminya loncat aja. Disangkanya mau ditolongin, loncat ke sumur. Gak lama jin yang udah 4 tahun tinggal di sumur keluar. Ya Allah. Kenapa kamu keluar? Pusing, ada yang cerewet tuh. Jin aja udah 4 tahun pusing cerewet. Itu anekdot. Tapi itu gambar. Jadi keluar, itu siapa sih perempuan cerewet banget? Makanya tuh, itu jin udah 4 tahun di sumur. Begitu ada yang datang cerewet keluar. Ke suaminya tadi nanya, kenapa? Siapa kamu jin? Iya. Penunggu sumur. Kenapa keluar?
ada perempuan cerewet pusing kata suaminya, apalagi saya udah sekian lama. Jadi ini hanya anekdot, gambaran bahwa kita perempuan walaupun memang ditakdirkan fitrah kita banyak ngomong, tapi wajib mengendalikannya. Saya kebayang gimana perempuan-perempuan yang tinggal di kampung dekat rumah saya mah di Bekasi mah. Ada namanya di Bekasi itu ada namanya kampung cerewet mah. Oh, kalau kampung cerewet boleh jadi di kampung itu ada orang cerewet. Secerewet bagaimanapun selama cerewetnya dimanfaatkan ke arah yang benar pasti banyak manfaatnya. Mungkin dia jadi koordinator lapangan sosialita perempuan. Korlap. Mungkin dia jadi koordinator ngurusin yatim. Mungkin koordinator di majelis taklim. Kan ngomong wae. Benar, Pak. Harusnya diarahkan ke arah yang benar. Ya. Alhamdulillah kita jadi tukang ngomong. Jadi tersalurkan tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin, mudah-mudahan ya Mah. Baiklah, kalau begitu Mama terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita ya ibu-ibu ya. Nah Jamaah, tadi kita sudah simak bersama nasihat-nasihat Mama Dede mengenai menyikapi istri yang cerewet dalam rumah tangga. Mama sampaikan kalau wanita cerewet itu memang udah kodratnya. Tapi sebagai wanita, sebagai istri harus tahu tempat, situasi, kondisi, dan jangan diikutsertakan emosi di dalam kecerewetannya itu. Jangan sampai nantinya jadi bumerang untuk keluarga kita ya. Yuk perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Mama. Pemirsa juga ibu-ibu dari Bogor, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yabbagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang baik dan setia, juga bertanggung jawab. Jadikan kami para istri yang baik, yang setia, yang bisa bawa diri. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami bisa mengendalikan kalimat-kalimat kami dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang berguna, kata-kata yang bermanfaat. Ya Allah, seandainya saja kami berbicara yang tidak baik, tegur kami, sadarkan kami, arahkan kami agar kami berbicara yang baik. Karena itulah yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Dan itu pasti menyenangkan suami kami, anak turunan kami, keluarga kami, bahkan masyarakat kami. Karena lidah merupakan cerminan hati. Oleh karena itu ya Allah, jadikan hati kami hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang tahu tentang adanya Engkau, mencintai Engkau ya Allah, ibadah kepada Engkau ya Allah, sehingga kami jauh dari perbuatan yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Ummah Atrafah dari Bogor yang sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin datang langsung hadir menyaksikan rumah Mama Dede ke studio kami, silakan hubungi alamat email kami yang ada di bawah ini atau akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Dan sekali lagi jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.